Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukur kita masuk pada hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebentar lagi kita akan masuk dalam renungan pagi, dan kita akan masuk juga dalam pujian dan penyembahan kita. Kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa Surga, terima kasih buat pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Hari ini adalah hari berkat. Sebab itu kami mau memasuki hari ini dengan sukacita, dengan segala berkat yang akan Tuhan beri dalam kehidupan kami semua. Biarlah pagi ini, renungan pagi ini akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Haleluya. Mari sembah Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya Tuhan. Oh, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami. Pimpin kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Bawa hidup kami untuk lebih lagi belajar mengenal-Mu Tuhan. Makasih Yesus. Haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Puji Tuhan, saudara. Renungan pada pagi hari ini saya beri tema atau judul Stronger Together. Stronger Together. Saudara, hari-hari ini kita akan masuk pada waktu di mana kita harus bekerja bersama-sama untuk kemudian menjadi bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, saya akan ambil ayatnya dari Mazmur 84 ayat 5-7. Mazmur 84 ayat 5-7. Saya bacakan, saudara. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8, saudara. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat ini, saya pikir tadinya ayat ini adalah ayat untuk kematian atau yang lain, saudara. Tetapi kalau saya perhatikan, saudara, ini adalah di ayat-ayat ini kita melihat bagaimana ketika orang bekerja bersama-sama, itu akan menjadi hebat, saudara. Ayat yang ke-6, saudara. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Jadi, kalau kita bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan, akan ada kekuatan ekstra, lebih kuat lagi. Ayat ini katakan. Ayat 7. Ayat yang ke-6. Berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah ini bukan ziarah ke tanah suci, saudara, bukan. Maksudnya bukan itu. Tetapi orang yang mau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah, saudara, di ayat ini berkata, yang kuatnya dalam Tuhan, yang berhasrat. Saudara, untuk menjadi gereja yang kuat, kita perlu memiliki hasrat atau passion, saudara, untuk kemudian bekerja bersama-sama. Nah, saudara, dalam Daniel 11 ayat 32b, saudara, saya baca Daniel 11 ayat 32b. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita mengenal Allah, kita gak bisa diam. Ayat ini mengatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi siapapun kita, jemaat Tuhan yang sudah menjadi bagian dalam miliknya Tuhan, itu harus bertindak, berbuat sesuatu. Jadi nggak ada jemaat yang merasa saya emang nggak bisa apa-apa atau yang lain, saya jadi penonton yang pasif aja. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau yang sudah mengenal Dia bertindak, bekerja, melakukan segala sesuatu. Saudara, di dalam Yoel 2 ayat 28, ini adalah apa yang Roh Kudus akan buat di dalam gereja Tuhan. Saudara, judulnya adalah Hari Tuhan. Ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, waktu Roh Kudus bekerja, saudara, Tuhan pengen supaya kemudian kita bekerja sama-sama untuk memajukan pekerjaan Tuhan, untuk memajukan gereja Tuhan. Bagiannya beda-beda. Ada anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Yang tua-tua akan mendapat mimpi. Masing-masing punya porsinya masing-masing, saudara. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan juga kata hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi di hari Tuhan, di hari sekarang ini, di akhir-akhir ini, saudara, kita harus kerja. Kerjanya nggak boleh sendiri-sendiri. Kerja itu harus bersama-sama. Bersama-sama. Kita harus buat teamwork yang kuat di dalam gereja Tuhan. Jadi nggak ada lagi orang yang apatis karena dia ngerasa dia nggak punya apa-apa. Sekali lagi tadi kita lihat di Yoel. Anak-anak, orang tua, teruna-teruna, atau hamba-hamba Tuhannya, semuanya akan mendapat bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan itulah yang menjadi kesukaan buat kita, saudara. Jadi di dalam gereja Tuhan perlu bekerja bersama-sama, perlu bekerja untuk mendapatkan sesuatu yang lebih kuat lagi, stronger together. Nah, saudara, dalam sebuah teamwork atau bekerja bersama-sama, ada beberapa hal yang saya tulis yang penting kita pikirkan. Yang pertama adalah kita perlu mati atas ambisi pribadi kita. Kalau kita mau kerja bersama-sama, kita mau lihat pekerjaan Tuhan yang besar, matikan ambisi dalam kehidupan kita semua. Karena waktu kita bekerja bersama-sama, bukan lagi rencana kita yang jadi, tapi kita mau semua yang rencana Tuhan yang akan jadi bagian dalam gereja Tuhan. Kemudian tadi di ayat di Mazmur 84 tadi, kita perlu memiliki hasrat, kita perlu memiliki passion, kegairahan untuk bekerja. Nggak ada yang asal-asalan, tapi semuanya melihat dari visinya Tuhan, dan kemudian kita bekerja bersama-sama, stronger together. Yang terakhir, saudara, kita harus merasa menjadi bagian dari sebuah pergerakan. Kita harus jadi bagian dari sebuah pergerakan. Nah, saudara, sedang terjadi pergerakan di akhir zaman ini. Jangan ada di antara kita yang nggak mau ikut di dalamnya. Mari kita menjadi bagian dari pergerakan itu. Pergerakan apa? Melihat gereja yang makin dewasa, melihat gereja akan menjadi besar, dan kita harus ada di dalamnya. Satu kata terakhir yang ingin saya sampaikan, saudara. Kalau kita bekerja bersama-sama, kalau kita bergerak bersama-sama, kita akan terus maju. Kalau kita bergerak bersama-sama, kita akan terus maju. Nggak ada lagi kemudian, saya mau sampai sini aja. Nggak bisa. Karena waktu kita bergerak bersama-sama, itu terus maju. Dan nggak ada lagi kita mau mundur atau mau berhenti. Nggak ada. Karena pergerakan itu terus. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Stronger together. Buat teamwork yang kuat, dan kita akan menjadi gereja yang luar biasa di dalam Tuhan. Visinya satu, buat kemuliaan nama Tuhan. Sekian renungan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapak surga, terima kasih buat renungan yang kami terima pada saat ini. Bahwa Tuhan mau kami menjadi gereja yang aktif, yang bekerja, kreatif, Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, kami minta Tuhan, jamah hati kami masing-masing. Nggak ada satupun di antara kami yang nggak dipakai oleh Tuhan. Semuanya akan ambil bagian di dalamnya. Oleh sebab itu, berikan kepada kami hasrat, Tuhan. Dan kemudian kami boleh bersama-sama melihat pekerjaan Tuhan maju, terutama di gereja kami. Terpuji namamu, masuki hari yang baru ini dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin